Kenapa? Karena orang melihat kan sekarang macam-macam, Pak. Ini prediksi Nabi ke masa depan. Ada yang nonton, melihat. Ya, yang belum datang ke sini kan di YouTube nih sekarang melihat. Melihat ini kan macam-macam, Pak. Mohon maaf, ada yang melihat begini benar-benar. Ada yang santai sampai minum teh. Ya, ada yang di dapur sambil masak juga, ya, seperti itu menikmati. Ada yang macam-macam. Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, kata Nabi, jangankan Anda lewat, Anda lihat pun, lihat jadwalnya, ada yang nge-share, di TV melihat, di bukunya terlihat, atau terlihat dari kejauhan. Kalau memang waktunya luang untuk hadir, kata Nabi kalimatnya, farta'u, segera buru taman-taman surga. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bahasan kita. Masih dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim karya Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Semoga Allah muliakan beliau, keturunan-keturunan beliau, dan orang-orang baik di sekitaran beliau, sampai mudah-mudahan kita diikutkan dalam kemuliaan itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, masih di halaman ke-15, mengenai keutamaan orang berilmu, orang yang menuntut ilmu, orang yang mencintai orang-orang berilmu, orang yang sering mendengarkan kajian. Mengenai keutamaan ini, termasuk tempat kajiannya, ada riwayat tersambung kepada Nabi SAW dengan kualitas riwayat yang berbeda-beda, yang menunjukkan keutamaan-keutamaan itu untuk memotivasi kita menghidupkan majlis ilmu, ataupun menjadi orang berilmu, ataupun memotivasi gemar hadir dalam kajian, atau sekedar mendengarkan kajian-kajian dalam kehidupan. Jadi kalau di hadis yang kemarin, ya ughdu atau kun alima atau muta'allima. Awas, hati-hati. Jadilah engkau orang berilmu. Kalau belum jadi berilmu, jadilah penuntut ilmu. Atau mustami'ah, ya, atau minimal Anda jadi penyimak, sering dengar kajian. Kalau belum sempat datang misalnya ke kajiannya, maka di mobil diputar kajian-kajiannya. Kalau bisa urutkan, Pak, jangan acak. Walaupun Anda senang dengan ustadznya, tapi tetap bikin kurikulum. Apa yang Anda butuhkan supaya terukur kajian Anda dan terukur targetnya. Misal sebulan ini belajar fikih salat, ya fikih salat saja dulu. Dengarkan sampai selesai, pindah lagi misalnya ke umrah, ke haji, ke zakat, supaya capaiannya terukur. Dan itu lebih tenang, lebih nyaman untuk diikuti. Ya, tidak salah kalau ingin pindah-pindah dengan tidak ada masalah. Seling dengan sirah misalnya, seling dengan hadis. Tapi kalau bisa, kaitkan antara hadis sirah dalam satu pembahasan. Misalnya fikih salat, fikihnya bagaimana? Ayat Qur'annya, hadisnya, sirahnya seperti apa? Seperti apa Nabi salat? Seperti apa sahabat salat? Seperti apa tabi'in salat? Jadi dapat semuanya dalam ragam ilmu yang berbeda, tapi tujuannya sama. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, ya, tetapi satu tujuan, satu target. Baik. Di antara keutamaan hadis-hadis Nabi, sekarang kita masuk pada hadis yang berikutnya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u." Idza ra'aitum riyadal jannah farta'u. Jika engkau menyaksikan, melihat, mengamati. Kalau konteks sekarang bisa nonton, ya, karena ro'a nanti beda dengan nawara. Jadi ada nawara, ada ro'a, itu berbeda. Nanti kita lihat. Maka segera, jika engkau menyaksikan, melihat, menonton bahkan taman-taman surga, farta'u, maka segera berkerumun, dekati, ambil. Faqila ya Rasulullah, maka dikatakan pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa bentuknya taman surga itu? Apa bentuknya taman-taman surga itu? Jadi pintar sahabat ini. Nabi menyampaikan, kalau engkau menyaksikan atau melihat, di riwayat lain nanti dari Anas bin Malik, idza marartum, kalau engkau melewati. Syekh Hashim mengambil yang melihatnya. Jadi melihat saja cepat kejar, apalagi lewat. Ya, ya, adik, nanti ada dalam riwayat Anas bin Malik. Saya sudah lihat ini, termasuk sanadnya. Nanti di At-Tirmidzi ditemukan di nomor hadis 3510. Kemudian di Musnad Imam Ahmad ditemukan nomor hadis 2885. Hadis ini ada. Nanti saya bacakan sanadnya. Jadi ada redaksi mengatakan idza marartum, jika engkau melewati. Ada redaksi mengatakan idza ra'aitum, jika engkau melihat. Nah, ini cerdasnya Syekh Hashim di sini. Beliau mengambil dampak yang paling jauh. Ya, yang diambil ditetapkan di hadis ini, di kitab ini, beliau mengambil yang melihat untuk menyampaikan pesan begini, saking pentingnya taman-taman surga, jangankan lewat, lihat aja, kejar.
Antum kalau ke Masjid Nabawi, ya, insya Allah yang belum umrah atau haji nanti bisa ke sana ya. Insya Allah. Nanti kan di Masjid Nabawi itu ada raudhah kan? Raudhah, jamaknya Riyadh. Antum lihat raudhah aja kan, langsung kejar kan? Kelihatan raudhah, dibuka, pagarnya belum nutup, antum kejar supaya bisa masuk tuh. Dikejar betul, bahkan ada celah sempit pun masuk. Mau berdesakan kejar. Raudhah, jamak dari raudhah disebut Riyadh namanya. Jadi Anda baru lihat saja udah dikejar, apalagi lewat samping raudhah. Begitu lewat, ini kan raudhah, langsung antum masuk ke situ. Nah, ini beliau mengambil hadis yang paling dalamnya. Jangan, saking pentingnya Riyadhul Jannah, jangankan Anda lewat, kata beliau, maaf, lihat saja cepat kerumuni itu. Lihat saja cepat kerumuni. Jadi di sini saya ingin menunjuk ketelitian Syekh Hashim, mengambil riwayat yang menguatkan kepada kita saking pentingnya Riyadhul Jannah, jangankan lewat, Anda melihat pun kalau peluangnya tinggi untuk kita bisa hadir di sana, cepat kerumuni dan hadirkan. Saya teruskan dulu. Qala hilaqudz dzikri. Maka Nabi menjawab, yang disebut Riyadhul Jannah itu hilaqudz dzikri. Nanti kita bahas. Hilaq jamak dari halaqah, ya, halaqatul dzikri, kajian-kajian zikir. Nanti kita bahas. Jamak. Jadi kalau jamak bentuknya banyak. Ya, kalau banyak artinya ada keragaman. Apa saja jenisnya halaqah kajian-kajian ini? Kenapa menyebutkan kalimat zikir? Misalnya bukan ta'lim. Sekarang kan yang populer ta'lim kan? Walaupun sering keliru, ta'lim itu mengajar artinya. Kalau belajar, ta'allum. Antum mau kemana, akhi? Saya mau ta'lim. Antum mau ngajar. Saya pulang. Sebetulnya ta'allum. Ta'allum itu belajar. Ta'lim mengajar. Kenapa Nabi tidak menyebutkan halaqatut ta'lim misalnya? Dan nanti redaksinya ada 3 jenis nanti. Hilaqudz dzikri ini redaksinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Saya sudah cek. Ya. Redaksinya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beda lagi. Kalimatnya al-masajid. Masajid. Redaksinya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, redaksinya majalisul ilmi. Jadi ketika Nabi menyampaikan, Abu Hurairah pernah dengar. Apa yang didengar Abu Hurairah? Al-masajid. Ketika Ibnu Umar kemudian pernah dengar kalimat Nabi, Abu Hurairah tidak bersama Ibnu Umar. Didengar oleh Ibnu Umar yang nyampe kalimatnya hilaqudz dzikri. Ya, ketika kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendengar dari Nabi, di satu keadaan Abu Hurairah tidak ada, Ibnu Umar tidak ada, maka yang terdengar kalimatnya majalisun ilmi. Nah, ini diantara keutamaannya. Tapi kenapa yang dicantumkan hilaqudz dzikri di sini? Nanti kita lihat dalam syarahnya. Kenapa beliau memilih, Syekh Hashim tidak memilih riwayatnya Abu Hurairah, mencantumkan di sini maksudnya, tidak memilih riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, tapi yang diambil redaksinya dari pengantar Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Qala Atha, Imam Atha bin Rabah kemudian memberikan tafsiran, hiya majalisul halali wal haram. Yang dimaksud hilaqudz dzikri itu adalah majlis-majlis yang menerangkan tentang halal dan haram. Maksudnya majlis fiqih, kajian-kajian fiqih. Kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Bagaimana engkau berniaga, berbisnis, bagaimana engkau kemudian sholat. Nah, ini cerdas Imam Atha. Jadi bukan membatasi dalam urusan akhirat saja, tapi ada dunianya juga. Jadi kalau orang beriman itu, maaf, orang beriman, dia akan menjaga setiap aktivitasnya dalam track yang mengantarkan dia ke surga. Jadi jangan sampai saya bekerja, jangan sampai saya berumah tangga, jangan sampai saya belajar dimanapun, kecuali dalam track yang bisa mengantarkan saya ke surga. Begini cara belajar yang diridhai oleh Allah. Begini cara berumah tangga yang disukai oleh Allah. Begini cara bekerja, dari mulai mencari pekerjaan, mengerjakannya, menerima gajinya, sampai mengeluarkan uangnya. Ini yang cara diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia hadiri taman-taman surga. Dia hadiri halaqah-halaqah untuk mengajarkan kepadanya bagaimana cara menjaga kehidupan dunia saya supaya Allah ridhai. Itu yang dimaksud kaifa tashtari wa kaifa tusalli. Sekarang saya ingin menghadap Allah. Bagaimana cara salat yang benar? Cara salat yang khusyuk, cara salat yang disenangi oleh Allah. Maka dia belajar cara salat yang khusyuk. Itu yang dimaksud dengan majalisul dzikri. Baik. Wa kaifa tuzakki wa kaifa tahujju wa kaifa tankah. Tadi sudah saya sebutkan bagaimana engkau mengoreksi diri, menyucikan jiwa, bagaimana engkau beristighfar, bagaimana cara istighfar yang baik, kapan Anda menggunakan Rabbana zalamna anfusana, ya, kapan Anda menggunakan astaghfirullah, astaghfirullah, kapan Anda menggunakan astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, ya, kapan Anda menggunakan zikirnya Nabi Yunus alaihissalam, ya, bagaimana bunyi zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kapan digunakan ini? Kapan digunakan itu? Waktu yang paling mustajab kapan? Nah, ini majalisul dzikri.
Kemudian wa kaifa tahujju, bagaimana caranya engkau haji? Wa kaifa tankah, bagaimana caranya engkau menjalani rumah tangga? Wa kaifa tutalliq wa ma asbah dzalik. Kalaupun ada persoalan di rumah tangga, bagaimana cara menyelesaikannya, dan hal-hal lain terkait dengan persoalan-persoalan fikih. Sampai di sini titik. Ini yang coba kita bahas dalam pertemuan subuh kali ini. Ini baru bacaan umum, belum kita jelaskan. Baik, kita mulai ya. Siap insyaallah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ra'aitum riyadal jannati, jika engkau menyaksikan taman-taman surga. Ada dua redaksi di sini. Riwayat dari sahabat Anas bin Malik, kalimatnya begini. Kita terjemahkan, idza marartum, jika Anda lewat. Ya, melewati. Riyadil jannati. Riyad jama' dari kata raubah. Ini jama' dari kata raubah, artinya taman yang indah. Ya, taman itu nanti secara umum ada dua, ada hadiqah, ada raubah. Itu berbeda. Kalau hadiqah itu masih umum, sifatnya masih umum. Bahkan ada yang menerjemahkan dengan kebun, saking luasnya umumnya. Misal bahasa Arabnya kebun binatang, itu hadiqatul hayawan. Hadiqatul hayawan. Ana adzaba al-yawm ila hadiqatul hayawan. Saya sekarang ingin pergi ke kebun binatang Ragunan. Ana al-yawm adzaba ila hadiqatul hayawan, taman safari. Hadiqah masih umum. Tapi kalau raudhah itu sudah spesifik maknanya. Taman yang indah, taman yang tertata rapi, taman yang saat ditatap nyaman perasaan kita, taman yang saat dilihat senang keadaan kita. Itu raubah namanya. Jamaknya disebut dengan riyad. Taman-taman yang indah, taman-taman yang memberikan kenyamanan di dalam jiwa, taman-taman yang memberikan kesenangan pada diri kita. Jamaknya disebut dengan riyadun. Maaf, jika Anda ada di taman saja, taman bunga, ya, taman-taman yang bagus, Anda sudah merasa senang, maka bagaimana dengan orang yang tinggal di taman surga? Taman surga tak terlukiskan keindahannya. Maka kata Nabi, ada nanti spot-spot, titik-titik di bumi, tempat-tempat tertentu yang dalam bahasa balaghah diambil kalimat majaz. Ya, awas, tasmiyatul ismi bil musamma bihi, dinamakan majaz, kiasan. Yang dimaksudkan amalannya, maksudnya bukan tempatnya. Amalan-amalan yang bisa mempercepat Anda, atau yang bisa kemudian mendatangkan Anda ke taman-taman surga yang sesungguhnya. Jadi yang dimaksud kalimat ini, taman-taman surga ini, bukan tempat itu taman surga, bukan. Jadi kalau Anda masuk ke dalam tempat-tempat ini, bukan berarti tempatnya taman surga. Ya, mau kemana? Taman surga dulu. bukan itunya, bukan spotnya taman surga, bukan. Yang dimaksudkan kata para ulama, kalimat ini adalah tempat-tempat yang bisa mengantarkan Anda ke taman surga yang sesungguhnya. Tapi dihadirkan kalimat taman surga aja sebagai motivasi pada kita. Kenapa? Dengan mendengar kalimat yang indah itu, semakin kuat kita ingin hadir di dalamnya. Maka kata Nabi, jika Anda lewat saja, lewat dan menggunakan ba, marrabihi, ba itu sesuatu yang wakat, yang cepat, ya, ingin dikerjakan. Diseakan-akan Nabi ingin katakan begini, idza marartum biriyadil jannati farta'u, jika Anda lewat saja, lewat kemudian melihat taman-taman surga, cepat seketika dengan kuat kerumuni itu datangi. Jelas? Nah, sekarang redaksi yang kedua, Anda nggak lewat, cuman lihat. Ada yang lewat depan samping Masjid Al-Azhar, depan dengan samping, lewat. Ada aktivitas yang bisa mengantarkan ke taman surga, Anda lewat, mampir. Kalau memang itu tidak ada hajat yang spesifik yang sedang Anda kerjakan, cepat datang. Ya, awas, hati-hati, hati-hati. Bukan artinya mesti kemudian datang langsung, tidak. Kalau ada hajat yang lebih penting, tidak harus hadir. Wah, ini sedang antar jenazah misalnya, oh ada kajian, tinggal dulu jenazah, kajian dulu, tidak. Jadi kalau ada hajat yang lebih penting, itu yang kita kerjakan.
Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, saking pengennya banyak orang ke situ, kata Nabi, jangankan Anda lewat, kalau Anda lihat pun. Dan kalimatnya menggunakan ro'a. Ro'a itu melihat secara umum, mengamati secara umum. Kalau sudah dianalisis, dilihat, dianalisis, dikaji, itu berubah dari ro'a menjadi nazara. Nazara. Allah menyampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ghasyiyah itu, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa enggak ada di antara kalian itu yang mau menganalisis unta? Menganalisis unta. Menarik. Kenapa yang enggak disebutkan analisis macan? Kenapa enggak kuda tapi unta? Ternyata Allahu Akbar. Saya pernah langsung kaji tafsir ayat ini, membentuk kelompok unta, pansus unta. Ya, langsung dibentuk tuh tim untuk meneliti prakteknya, belajarnya tafsir, Pak. Saya pernah ngajar dulu waktu di Tripoli itu, saya kumpulkan teman-teman, dibentuk kelompok-kelompok binatang dalam Al-Quran. Jadi ada kelompok monyet, kelompok unta. Memang paling nggak enak saat dipanggil monyet gitu kan. Unta, kelompok monyet, kelompok unta, panggil. Itu meneliti kenapa Yahudi dikutuknya jadi monyet misalnya. Ulu qiradatul khasin, Al-Baqarah 65 itu. Ya, karena ada kelompok unta, kenapa unta disebutkan, silahkan teliti. Ternyata begitu kelompok unta ini presentasi, ada banyak yang nggak kita ketahui, Pak. Allahu Akbar. Unta punya selaput di matanya yang tahan dari terpaan badai. Makanya unta itu disebut safinatus sakhra. Ya, kendaraan padang pasir yang paling tangguh. Anda pakai Ferrari, pakai Mercy, Lamborghini, lewat padang pasir sedang badai, berhenti, mogok Anda. Unta santai aja jalan. Lewat aja. Dia punya selaput tuh di matanya, tutup aja. Unta punya tembolok yang bisa memasukkan air dan tahan minum sebulan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Nggak minum, bayangkan. Unta bisa nggak minum dalam waktu 3 bulan, tahan air, nampung, tangguh. Unta hewan yang sangat penyayang, sangat penyayang, terutama bagi anak-anaknya. Itu kalau musim panas, dia mau memberikan susu kepada anak-anaknya, maka si unta ini akan berendam dulu, Bu, dalam air. Setelah itu baru dia berikan susunya kepada anaknya. Kenapa? Saking inginnya unta ini memberikan susu kepada anak dalam keadaan anak nyaman meminumnya. Kalau sedang musim panas, kan keadaan panas ketika diambil susunya, maka dia rendam dulu supaya teduh keadaannya, baru kemudian diberikan kepada anaknya, dan anaknya bisa menyusu dalam keadaan teduh bagian dari ASI ibunya. Unta hewan perasa. Makanya ketika unta berinteraksi dengan manusia mesti hati-hati. Di Libya pernah kejadian, di unta itu begini, kalau Anda baik tuannya kepada unta, unta akan berkhidmat pada Anda dengan cara yang baik. Tapi kalau Anda jahat pada unta, wah, dia akan rekam sosok Anda di kepalanya dan akan dikejar Anda dimanapun Anda berada. Pernah kejadian di Libya itu, guru saya cerita, ada orang punya peternakan unta, pada satu unta sifatnya nggak bagus, disering dipukuli, jarang dikasih makan. Tiba-tiba satu malam, unta ini keluar dari kandangnya, dia tahu di mana tuannya tinggal, langsung didobrak pintunya, diinjak-injak sampai meninggal. 5. Unta hewan yang cerdas. Dan dia patuh pada isyarat. Karena itu orang Arab sejak zaman jahiliyah, mereka punya syair-syair khusus dalam perjalanan yang membuat unta itu merasa nyaman. Jadi kalau bapak sekarang, ibu naik mobil, kan kita bisa atur kan kecepatan berapa, gitu kan? Mau digas, mau direm, mau ditahan, kecepatan sekian. Dulu orang jahiliyah kalau mau pakai unta, kecepatannya diatur pakai syair, pakai lirik, pakai irama, pakai puisi. Jadi kalau pengen santai, dilakukan pada unta dengan irama tawil. Tawilun lahu dunal bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanam kimin mikro habibin wa manzili bisaqfili wa bainad dakhuli fahawmali. Untanya santai begini. Tapi kalau sudah kecepatan penuh, dia pakai rojas. Mustaqilun sautu safilin bulbuli hayya jaqul bitabili al-mau wa zahma ma zahilahul muqali anta ya sayyidi wa sajidi wa mawlani fakam tayyumuni ghuzayyilun muqayyqali qataftuhu min datin fi'li hadar rajuli faqala la faqad ghada muhadbili wal walad li fa bainul muqali wala ta'bina kada ila lidul muqali ka'atan kakailali tum lari untanya bisa 60-80 km per jam, Pak. Kencang.
Kalau di peperangan, matanya ditutup. Ayo, pacu sekuat-kuatnya. Unta. Makanya mesti ada Pak, riset itu mesti dikembangkan lagi. Orang dulu meriset al-maut jadinya pesawat terbang. Meriset al-hadid menemukan atom. Riset ini menemukan itu. Ya sekarang kita apa yang diriset sekarang? Kata Allah, ayo riset, nazara. Nah kalau cuma melihat secara umum, mengamati. Ada yang serius, ada yang cuma lihat, kan? Nah itu ro'a namanya. Ro'a. Di ro'a itu umum. Ya bisa Anda mengamati secara serius, catat, bisa lihat saja. Nanti simpulkan, begini, apa yang saya lihat itu ro'a namanya. Kalau di mimpi disebut ro'a, kalau langsung terlihat disebut ru'yah. Ya, kita setahun sekali ada ru'yah kan? Ramadan, ya, Idul Fitri, Idul Adha kan? Ru'yatul hilal. Karena banyak orang lihat pada saat itu. Ada yang cuma lihat begini, mana hilal, nggak ketemu ya. Oh, ketemunya di masjid lagi tiduran, hilal tulisan. Ya, lewat. Ada yang cuma lihat saja, ada yang menganalisis, catat, lihat berapa ketinggiannya. Ada yang cuma umum saja, makanya menggunakan kalimat ru'yah. Nah ini betapa diksinya sempurna kata Nabi. Idza ra'aitum, kalau engkau melihat, ngecek. Ternyata yang kau lihat itu ada peluang mendapatkan taman-taman surga. Makanya kalimatnya menggunakan umum. Kenapa? Karena orang melihat kan sekarang macam-macam, Pak. Ini prediksi Nabi ke masa depan. Ada yang nonton, melihat. Ya, yang belum datang ke sini kan di YouTube nih sekarang melihat. Melihat ini kan macam-macam, Pak. Mohon maaf, ada yang melihat begini benar-benar. Ada yang melihat seperti ini saja. Ada yang santai sampai minum teh. Ya, ada yang di dapur sambil masak juga, ya, seperti itu menikmati. Ada yang macam-macam. Ya, ada yang melihat jadwal, konteksnya jadwal, share jadwal. Ada kan yang cuma sekedar lihat begini. Ada yang diamati tempatnya kemana, jalurnya kemana. Ada yang pakai map. Ada yang memang lihat, lewat, ngelihat. Ada yang tak lewat, cuma lihat dari jauh. Apa sih itu? Kumpul-kumpul, ada apa sih itu? Nah, saking pentingnya taman-taman surga ini, kata Nabi, jangankan Anda lewat, Anda lihat pun, lihat jadwalnya, ada yang nge-share, di TV melihat, di bukunya terlihat, atau terlihat dari kejauhan, kalau memang waktunya luang untuk hadir, kata Nabi kalimatnya, farta'u, segera buru taman-taman surga itu. Apa yang dimaksud taman surga di sini? Di sini saya akan berakhir dulu sini. Qila ya Rasulullah wa riyadul jannah. Ya Rasulullah, saya pengen ke taman surga. Apa bentuknya taman-taman surga itu? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hilaqul dzikri. Hilaqul dzikri. Perhatikan cara bacanya, bukan halaqun tapi hilaqun. Ya, kalau halaq itu punya dua arti. Halaq itu bisa di sini harful halaqi, kerongkongan. Ya. Atau halaq, tukang cukur. Ya, cukur, mau dicukur. Dibacanya hilaq, jamak dari kata halaqah. Halaqah, kajian-kajian. Kayak kan Anda kalau mau tanya, saya mau ikut halaqah dulu, saya mau ikut halaqah dulu, kajian-kajian. Jamaknya disebut dengan hilaqun, kajian-kajian, zikrun, yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Redaksi yang pertama. Satu, hilaqul dzikri. Ini Pak, taman-taman surga nih Bu. Hilaqun jamak dari kata halqah. Kajian-kajian, atau bisa diartikan majlis lah kalau sekarang, majlis-majlis, atau kalau sekarang ada bentuknya ta'lim. Maaf, tapi dibatasi dengan kalimat zikrun. Bukan ta'lim biasa, bukan majlis biasa, bukan kajian biasa. Jadi tidak semua kajian oleh Nabi disebut taman surga. Tidak semua majlis itu bisa mengantarkan kita ke taman surga kalau dia tidak punya sifat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu zikir? Saya pelankan sejenak. Zikir itu seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh aktivitas yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah itu disebut dengan zikir.
Bisa. Sholat itu disebut zikir. Karena dengan sholat kita merasa dekat dengan Allah. Itu ada di Quran surah ke-20 Thaha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, kata Allah, tidak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Cara menyembah saya, kata Allah, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Contoh Quran. Anda baca Quran sedang berzikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran, kata Allah, sebagai zikir. Jadi kalau sedang Anda baca Al-Quran, itu sedang berzikir. Kenapa disebut zikir? Karena setiap Anda baca Al-Quran, diri Anda menjadi lebih dekat dengan Allah. Bahkan penghafal Quran itu nilai zikirnya 4 kali dibandingkan pembaca. Jadi kalau Anda sedang menghafal, walaupun yang Anda hafalkan 1 ayat, 2 ayat, itu keutamaan zikirnya 4 kali dibandingkan orang sekedar baca. Karena itu ayatnya disebutkan 4 kali kalimatnya. Kalau yang baca tadi umum saja maknanya sekali. Tapi kalau yang menghafal 4 kali. Quran surah 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dihafalkan. Kalimatnya menggunakan zikir. Jadi kalau Anda ingin menghafal Quran, maka jadikan hafalan diniatkan karena Allah, supaya lebih dekat dengan Allah. Dan saya turut berduka, sekaligus juga ada doa harapan kebahagiaan. Jadi waktu Kamis malam Jumat kemarin kita ta'lim di Al-Ihsan di edisi akhir Al-Quran Solution, dan kita selalu arahkan untuk lebih dekat dengan Al-Quran, jadi ahli Quran. Jadi antara anak muda yang dia cepat mengerjakan itu, dan di malam itu pun saya katakan, kita nggak tahu kapan kita pulang. Mungkin malam ini kita pulang, besok lusa kita pulang. Yang penting kita punya bekal menghadap Allah. Dia pegang betul kalimat ini. Dan saya merenung agak lama kemarin. Ya, di pesawat pulang dari Lampung sampai di rumah. Saya bilang, kamu beruntung. Saya masih belum aman bahkan. Anak itu bawa mushaf, manapun dia beraktivitas. Di tasnya, dia mencoba menghafal, dengan persaksian bukan hanya orang tuanya, bahkan saudaranya. Ada salah satu tokoh yang jadi saudaranya pun. Itu sejak peristiwa itu, malam itu dia bergerak seperti biasa dengan motornya, dan manusia mengatakan dia mengalami kecelakaan. Dia meninggal dunia dalam keadaan sedang menghafal Quran, dan mushaf masih ada di tasnya. Saya berharap insya Allah mudah-mudahan jadi ahli Quran dan husnul khatimah. Tapi saya katakan Anda beruntung karena Anda pulang dalam keadaan aman. Anda pulang sedang menghafal Quran, Anda pulang sedang berzikir, dan saya masih belum aman karena kita nggak tahu kita wafat dalam keadaan apa. Karena itu saya sering katakan begini, teman-teman, hidup kita itu terbatas. Kapan saja kita bisa pulang. Karena itu sudah, jangan banyak main-main. Petakkan mana surga yang ingin kita dapatkan. Bekal apa yang sudah kita siapkan berjumpa dengan Allah. Di kadang-kadang banyak persaksian di setiap hari yang bisa kita lihat. Ada yang orang meninggal karena kecelakaan, ada orang meninggal karena virus, ada orang meninggal karena berselisih dan sebagainya. Tapi kan yang kita lihat bukan meninggalnya. Kalau meninggal itu pasti orang wafat. Sebabnya apa? Ya Allah sekarang perlihatkan kepada kita, ada orang meninggal dalam keadaan bermaksiat. Apa antum pengen begitu? Terus Anda mau ikuti? Anda nonton tayangan bermaksiat, Anda lihat gambar-gambar bermaksiat, terus Anda wafat di situ. Apa mau yang seperti itu? Kalau Anda tidak mau, maka siapkan beramal soleh dari sekarang. Bekerja jauhi yang haram, supaya kalau wafat Anda ada dalam keadaan yang halal. Di rumah tangga, kehidupan, jangan banyak berselisih. Sholat dengan baik. Mudah-mudahan wafat dalam keadaan sujud. Ya, kalau sebab itu bisa banyak, Pak. Bisa kecelakaan, bisa orang terpeleset, orang bisa minum, makan sesuatu aja bisa meninggal. Meninggal itu nggak ngelihat sebab. Walaupun sebab dipelajari oleh kita supaya tidak terjebak dalam hal yang sama kalau mungkin terjadi kepada kita. Tapi poinnya, ada banyak yang bisa kita kerjakan untuk beramal soleh yang mudah-mudahan saat itu kita berada dalam keadaan yang baik, wafat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikr,
Quran, zikrun salat, zikrun doa, zikrun ta'lim. Tapi semua itu yang mampu mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena itu ketika zikir pun dipahami dengan ilmu, ilmunya diikat dengan iman. Itu yang disebutkan di Quran surah 58 ayat ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu, iman dulu, walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan yang diberikan tambahan pengetahuan. Redaksinya bukan dia belajar, redaksinya Allah yang berikan padanya pengetahuan. Belajarnya wasilah. Kenapa Allah berikan? Kan begini Pak, Bu, maaf ya, Anda kan diberi oleh seseorang, kalau Anda punya kedekatan lebih banyak kan diberinya. Kalau Anda punya hubungan yang lebih baik, lebih gampang diberi, kualitasnya lebih bagus. Mustahil orang yang cinta Anda memberikan yang kotor, itu mustahil. Karena yang saling mencintai nggak akan menjerumuskan pada keburukan. Itu pasti diberi banyak, kuantitas banyak, kualitas bagus. Sekarang Anda pengen diberi oleh Allah, tapi Anda jauh dari Allah, bagaimana bisa diberi? Ini kalau Anda berharap pemberian yang bagus, puncaknya surga, surga itu kan pemberian yang paling tinggi. Anda pengen diberi oleh Allah, pengennya surga, kualitas paling bagus, tingkat paling tinggi, jumlah kenikmatannya paling banyak. Ya logikanya bangun kedekatan dengan kuat kepada Allah. Itu poinnya. Bagaimana membangunnya? Makanya di majelis ilmu itu diikat dengan kalimat iman. Bukan cuma ilmunya yang penting. Kalau ilmu tidak membuat Anda dekat dengan Allah, maka ilmu itu tidak bermanfaat bagi Anda. Anda belajar tinggi-tinggi, sekolah ke sekolah Islam, TK, SD, SMP, SMA, sampai kampus pun kampus Islami, bahkan kampusnya ada nama Islam di dalamnya. Tapi dengan belajar ke sana pun belum mendekatkan Anda dengan Allah. Ada yang tidak berkah dengan belajar Anda di situ. Ada kalimat imannya. Karena itu ketika disebutkan kalimat hilaqul dzikri, majlis dzikir, itu boleh jadi sifatnya masih umum. Ada majlis yang mengajarkan sholat, bagaimana cara sholat yang benar. Ada yang majlis yang mengajarkan Quran, bagaimana cara menghafal Quran yang benar. Ada majlis yang mengajarkan cara berdoa, cara zikir, fiqih, haji, umrah, kajian hadis. Tapi demi Allah saya katakan, kalau Anda belajar itu semua tidak mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah, maka hadis ini tidak berlaku untuk Anda. Makanya selektif, kalau cari kajian pun selektif. Ini cari kajian yang banyak ketawanya tapi nggak ada isinya. Bahkan kajian yang memang tidak ada isinya sama sekali. Kenapa Anda ikut kajian yang dibahas jin? Kenapa ikut kajian yang dibahas hal-hal yang kadang-kadang bertentangan dengan Allah, bertentangan hukum Rasulullah? Apa yang mau dibahas? Anda ikut kajian studi Quran yang dibahas semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda. Anda bahas penyimpangan dari hukum Allah terus pengen ke surga, logikanya di mana? Ini poinnya. Jadi kalau Anda ingin dapatkan taman-taman surga, syarat yang pertama, kompak dulu dengan keluarga. Cek dia. Yang kedua, cari tempat-tempat yang mampu mendekatkan diri Anda kepada Allah. Prakteknya luas. Makanya dalam konteks ini, Nabi memberikan pandangan luas. Kata Abu Hurairah, seperti tadi saya sampaikan. Masih ingat kalimatnya? Kata Abu Hurairah, al-masajid. Masajid. Nih masjid-masjid nih, taman-taman surga. Wajar memang, karena ketika Anda ke masjid, itu kan banyak yang mendorong kita untuk beramal soleh. Silahkan cek, baru lihat masjid aja kan hati kita tenang. Masuk peluang beramal soleh banyak. Berdoa, amal soleh. Tahiyatul masjid, amal soleh. Terus di masjid banyak orang tuh beramal soleh. Jadi kalau Anda belum pernah baca Quran, Anda lihat orang baca Quran, lihat mushaf pengen baca. Anda mau duduk, semua orang sholat, Anda ikut sholat tahiyatul masjid. Anda mau ngobrol, semua orang zikir, Anda malu ngobrol. Maka ketika Anda masuk masjid, potensi untuk beramal soleh makin banyak. Kalau amal soleh makin banyak, semakin besar peluang untuk mendapatkan rahmat Allah untuk ke surga. Itu yang dimaksud masjid sebagai taman-taman surga. Majalisul ilmi, kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, majalisul ilmi, majlis ilmu, banyak peluangnya. Sekarang ustadznya makin ramai. Majlis ilmu itu sekarang bukan hanya di masjid. Facebook majlis ilmu, YouTube bisa jadi majlis ilmu, Instagram bisa jadi majlis ilmu. Kan kalimatnya idza ra'aitum, kalau engkau lihat, bukan sekedar lewat. Bukankah di Instagram Anda bisa bikin status tentang makna ayat Quran? Ada nasihat-nasihat, tuh cerdasnya di sini. Ya, telitinya, ya Syekh Hashim di sini. Ya, bahkan Nabi SAW memprediksi ke depan itu majlis ilmu itu tidak hanya dilewatin kata Nabi, mungkin dilihat. Sekarang YouTube, Facebook, orang yang jauh nggak bisa datang dia lihat di YouTube. Dia lihat di TV dulu, sekarang lebih cepat lagi masuk ke handphonenya, bahkan masuk saku pas sekarang begini. Gitu. Jadi kalau maaf ya, maaf sekali.
Kalau kajian ilmiah, bahkan Al-Quran sudah masuk ke saku Anda, belum mau baca juga, dengan cara apa lagi Anda diberikan fasilitas untuk bisa mendekat kepada Allah? Itu poinnya. Nah, yang lebih luas, kalimat Ibnu Umar, hilaqud dzikri, tempat-tempat yang berpotensi mendekatkan diri kita kepada Allah. Maksudnya apa? Cari tempat itu. Kalau nggak punya, ciptakan. Di tempat Anda tinggal, belum ada kajian, yang ada jauh misalnya, Anda belajar dulu pada yang jauh, pulang-pulang, kumpulkan teman-teman Anda di situ, bikin di situ, supaya ada taman surga di komplek Anda. Konteks lebih luasnya, cari semua tempat Anda beraktivitas, jadikan sebagai taman surga. Cari pekerjaan yang mendekatkan diri Anda dengan Allah. Kalau bisa mencari yang halal, kenapa bekerja di tempat yang haram? Keluar, cari tempat yang halal. Lakukan dengan bertahap, pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau mampu Anda tinggalkan sekaligus, tinggalkan. Cari tempat yang halal. Di rumah tangga yang haram-haram, keluarkan. Ya, acara-acara yang nggak betul hilangkan. TV-TV yang nggak jelas tuh acara-acaranya, bukan TV yang dihilangkan. Acaranya coret. Coret acaranya. Buku-buku tuh keluarkan. Kalau pengen mengantarkan keluarga ke teman-teman surga, maka ikuti poinnya di sini. Ya, terus belajar. Anda bisnis apa? Pelajari fikih bisnis. Anda pengajar, pelajari fikih ilmu. Anda mahasiswa, pelajari fikihnya. Supaya saat belajar, ridha Allah kemudian melekat dalam setiap aktivitas yang kita lalui. Itu poinnya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka setiap tempat yang kita pijak dimanapun itu, mau di rumah, di kantor, di kampus, di jalan, di tempat kajian, maka semua tempat itu akan berubah menjadi riyadul jannah. Kalau pesertanya sudah datang ke situ, maka dia berubah menjadi orang baik. Baik menurut Allah disebut salih. Kalau yang kumpul banyak kan, ajak yuk kesini yuk ikut kajian yuk bareng sekeluarga. Maka dijamakkan dari salih menjadi salihin. Kalau Anda ingin tahu siapa saja orang-orang soleh yang dimaksudkan di hadis ini, maka Al-Imam An-Nawawi memasukkan dalam 1896 hadisnya diberi nama Riyadus Shalihin. Maka muncullah kajian-kajian Riyadus Shalihin untuk dipraktikkan. Jadi ini satu hadisnya, turunannya Imam An-Nawawi turunkan dalam Riyadus Shalihin, dan di situ kita wujudkan dalam bentuk aktivitas kehidupan keseharian kita. Itu yang mungkin bisa kita dapatkan dari hadis ini. Satu hadis saja, mudah-mudahan bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Saya simpulkan, Riyadul Jannah, taman-taman surga, adalah setiap tempat yang mampu mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuknya bisa luas, bermakna setiap tempat yang kita pijak. Bisa di rumah, di kantor, di kampus, bahkan di setiap tempat yang kita lalui. Jika tempat-tempat itu kita kondisikan mampu mendekatkan diri kita dengan Allah. Tadi konteksnya, cari rumah, cari tempat yang dekat dengan masjid, cari yang banyak kajian, cari yang tetangganya saleh. Cari pekerjaan yang menjauhkan dari maksiat, mendekatkan dengan Allah. Cari kampus, bikin kegiatan di kampus yang mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka seketika tempat itu akan mendapatkan keberkahan dan berpotensi menjadi riyadul jannah. Yang kedua, bisa spesifik, menunjuk pada tempat-tempat yang di sana terdapat kegiatan yang mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang disebut dengan majalisul ilmi. Tempat-tempat untuk belajar. Ada kajian fiqh, kajian hadis, kajian Quran, kajian tafsir, kajian sirah. Sepanjang semua materinya mendekatkan diri kita dengan Allah, maka dia disebut dengan riyadul jannah. Jika Anda mampu mendapati itu semua dan punya keluangan waktu untuk mendapatinya, maka saking pentingnya itu kata Nabi, segera kerumuni, segera dapatkan, maka boleh jadi semua itu akan mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya harapkan kita membuat kurikulum dari hadis ini, minimal untuk sebulan ke depan sebelum kita berjumpa lagi dan belajar di hadis yang lain. Apa kurikulumnya? Coba Pak Ibu selama sebulan ke depan ini kita petakan dua saja. Saya berikan dua tugas. Satu, bawa spirit Riyadul Jannah ini ke rumah dulu, di rumah. Jangan keluar rumah dulu, karena Anda suka tuliskan baiti jannati, rumahku surgaku. Maka wujudkan itu. Jangan sampai rumahnya ke surga, andanya enggak gitu. Ya. Maka bikin kurikulum di rumah. Sekarang kita perbaiki sholat dulu, sekeluarga sholatnya bagus. Ya. Nanti besok tingkatkan, sekeluarga mulai menghafal Quran atau membaca dengan benar dulu. Latihan aja dulu. Nah, setelah itu naik keluar. Ya, mulai petakan di luar selama sebulan di tempat dekat Anda atau yang jauh sebulan sekali misalnya Anda keluarkan kajian-kajian ilmu di mana saja. Ya, cari dengan sifat tadi, ustadz-ustadz yang mampu mendekatkan diri Anda dengan Allah. Ya, silakan pilih yang baik-baik. Jangan terfokus dengan saya juga. Ada banyak ustaz-ustaz yang baik-baik. Ya, kalau tak sepakat jangan dicela. Tak sepakat sudah, Anda ambil yang lain. Ya, kalau baik ambil, tak baik tinggalkan, selesai. Maka tenang hidup kita di situ.
Praktekkan dan lihat perubahan apa yang terjadi dalam kehidupan. Kalau kemudian itu membuat hati kita tenang dan lebih baik, maka itu tanda pertama dari Allah. Allah mulai akan membimbing kita untuk lebih baik di masa depan. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sampai mudah-mudahan wafat dalam keadaan husnul khatimah.